Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan hari ini Rabu 21 Januari 2026 bersama saya Mas Syari. Dan pemirsa Batam TV, Kota Batam sebagai lokomotif ekonomi di Kepulauan Riau terus bergerak dinamis di tengah tantangan global. Nah, namun bicara soal pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal industri, manufaktur besar atau galangan kapal saja di Kota Batam, melainkan juga tentang bagaimana ribuan UMKM di Kota Batam ini mampu naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Nah, di tengah dinamika tersebut atau dinamika ini, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Batam hadir sebagai jembatan utama. Nah, pertanyaannya sejauh mana peran Kadin dalam mengawasi kebijakan investasi dan strategi konkret apa yang dibawa untuk memastikan UMKM kita tidak hanya jadi penonton, tetapi menjadi pemain utama di pasar lokal hingga mancanegara. Dan untuk mengupas tuntas hal tersebut telah hadir di studio Batam TV saat ini. Yang pertama tentu saja Ketua Umum Kadin Kota Batam, Bapak Roma Nasir Huta Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Saya panggilnya Pak Nasir ya. Siap. Pak Nasir, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menempatkan waktunya untuk hadir di studio Batam TV saat ini Pak, di tengah kesibukannya. Mungkin kita sapa sedikit pemirsa di rumah Pak, silakan Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Pemirsa yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan pada sore hari ini kami Kadin Kota Batam diundang dengan Batam TV. Kami sangat berbangga untuk berbagi pemikiran tentang membangun ekonomi secara khusus di Kota Batam. Nama saya Roma Nasir Huta Barat, Ketua Kadin Kota Batam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nasir. Dan pemirsa Batam TV, selanjutnya narasumber yang kedua ada Bapak Dr. Suyono Saputra yang merupakan Ketua Bidang Organisasi Kadin Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Suyono, selamat sore. Selamat sore, Mas. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Batam TV di kesempatan kali ini Pak. Sapa sedikit bisa di rumah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Batam TV dimanapun berada. Salam kenal dari kami, saya Suyono Saputra, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Batam. Saya mendampingi Ketua Bapak Roma Nasir Huta Barat. Kami Kadin Batam baru saja dilantik periode 2025-2030 dan hari ini kami diberi kesempatan untuk berbagi informasi dan diskusi tentang tema-tema dalam pembangunan ekonomi Kota Batam. Terima kasih. Baik, mungkin saya ucapkan selamat nih bagi para pengurus Kadin periode 2025-2030 Pak yang baru dilantik. Tentu saja ketua umumnya ada Bapak Nasir dan ketua bidang Bapak Suyono Pak ya. Baik, nah kalau kita bicara Kadin Batam atau Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Pak, ini tugas dan topoksi dari Kadin sendiri itu seperti apa Pak gitu? Baik, makasih Bapak. Jadi Kadin Kota Batam kami bertugas untuk mengedukasi para pengusaha dan juga mengadvokasi agar Kadin Kota Batam dapat meningkat secara SDM karena kita ini terletak di Kota Batam yang sangat strategis bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, sehingga SDM kita harus kita tingkatkan karena pertumbuhan ekonomi di Kota Batam ini secara khusus adalah dari investor, sehingga SDM kita harus kita tingkatkan. Tupoksi Kadin Kota Batam itu adalah sebagai wadah atau rumah pengusaha untuk bisa jembatan untuk berkonsultasi dengan pemerintah Kota Batam dalam hal perekonomian untuk meningkatkan target pemerintah. Mungkin dari Pak Suyono, mungkin tugas dan topoksi dari Kadin Batam sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi Kadin secara nasional itu dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kita salah satunya
organisasi yang dibentuk oleh undang-undang. Yeah. Nah, jadi ini bukti bahwa Kadin adalah lembaga atau organisasi pengusaha yang memang menjadi mitra strategisnya pemerintah, terutama dalam pengembangan ekonomi. Nah, jadi kalau nanti Mas lihat baik secara nasional, posisi Kadin itu bersandingan dengan presiden. Nah, itu memang posisi kita seperti itu. Di daerah juga sama, di level provinsi, ketua Kadin Kepri akan berdampingan dengan gubernur, di kota ketua Kadin berdampingan dengan wali kota. Karena memang kita ditugaskan oleh undang-undang itu menjadi mitra strategis dan kita juga turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga kondusivitas iklim investasi dan bisnis di kota Batam. Oke, ini kan pengurus baru ya untuk Kadin Batam periode 2025-2030. Mungkin ada yang menjadi sektor-sektor atau prioritas pertama Pak dari program-program di kepengurusan yang baru di Kadin Batam ini Pak gitu. Ya, makasih. Jadi kami Kadin Kota Batam yang pertama kami akan melakukan hubungan yang bagus dengan pemerintah karena kita ini tadi seperti disampaikan Dr. Siono, kita adalah mitra pemerintah. Maka seyogianya Kadin Kota Batam itu harus menjalin hubungan yang bagus dengan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Kadin Kota Batam kami akan mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM. Karena grassroots perekonomian itu biasanya itu di UMKM. Jadi UMKM ini harus kita lakukan edukasi advokasi sama pelatihan-pelatihan terhadap pelaku UMKM ini supaya UMKM ini bisa meningkat perekonomiannya. Naik kelas gitu ya. Siap naik kelas gitu Bapak ya. Baik, nah Pak Nasir sendiri kan baru sebulan dilantik Pak. Ini kesibukannya sekarang apa aja Pak? Gitu. Kami sekarang agak sibuk Bapak karena kami kan namanya baru ya Pak ya. Jadi kami akan melakukan pertemuan-pertemuan ya silaturahmi terhadap Forkopindo karena kita untuk melakukan pengenalan diri dan persamaan persepsi dalam membangun Kota Batam ini. Baik. Nah kalau Pak Siono Pak di bidang organisasi Pak, ini kan baru sebulan juga yang untuk pengurus baru Pak ya. Ini kesibukannya seperti apa? Ya kita yang jelas pertama itu konsolidasi internal ya. Karena sebagian besar pengurus kita juga belum pernah berkadin ya, belum pernah bergabung di organisasi Kadin. Nah kita mau konsolidasi dan itu nanti kita wujudkan dalam bentuk rapat kerja pada bulan Februari nanti. Di situ kita akan merumuskan program kerja strategis Kadin Batam selama 5 tahun ke depan dan tentu saja tadi melanjutkan jawaban dari Pak Ketua tadi bahwa kita melihat ekonomi Batam hari ini ditopang oleh sektor industri, kemudian properti konstruksi dan jasa perdagangan. Nah, Kadin sebagai organisasi pengusaha kita berupaya agar sektor-sektor prioritas dan sektor strategis itu tetap bertumbuh. Karena anggota-anggota kita juga banyak yang berkiprah di sektor-sektor strategis tersebut. Nah, kita berupaya agar sektor ini terus tumbuh sehingga target-target pertumbuhan yang ditetapkan oleh pemerintah selama 2006 ini dan bahkan sampai dengan 2029 itu bisa tercapai. Nah, kita Kadin berkomitmen untuk selalu berada di samping pemerintah untuk mendukung setiap program dan tentu saja kembali tadi disampaikan oleh Ketua, kita akan mengoptimalkan peran kita dan juga akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pengusaha sehingga kita bisa turut berkontribusi dan berperan serta dalam mendukung pertumbuhan tadi. Tapi dari segi kolaborasi dengan pemerintah itu sejauh mana Pak gitu? Biasanya seperti apa gitu? Dari Kadin dan juga pemerintah Kota Batam sendiri gitu Pak? Pemerintah fokus dalam mendorong investasi, ya. Meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur, kemudian mempermudah perizinan, dan pengusaha selaku pelaku tentu akan memberikan dukungan bagaimana agar berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah itu bisa berdampak terhadap masuknya investasi baru dan investasi yang ada semakin meningkat sehingga semua bisa bertumbuh. Jadi di situ kita mencoba bisa melihat dan mendukung apa yang ditargetkan oleh pemerintah dan itu relevan dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh kepengurusan Kadin yang baru ini.
Tapi kalau kita berkaca di 2026 ya Pak ya, Ya. Mungkin dari Pak Nasir dulu, 2025 Pak gitu. Itu sektor unggulan dari Kota Batam sendiri, dari Kadin ini nilainya seperti apa Pak gitu? Ya, sektor unggulan dari pertumbuhan segi ekonomi Pak ya. Ya. Ya, kalau Kota Batam itu kan kota industri Pak ya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi di Kota Batam itu terutama itu ada di bidang industri. Ya, bahwa pertumbuhan manufaktur, industri manufaktur di Kota Batam kan sebagaimana kita ketahui sangat pesat ya Pak ya. Ya. Terus juga pertumbuhan industri di Siviat, Siviat dan ini Pak dan konstruksi di developer properti gitu. Seperti galangan gitu Pak ya? Ya betul, jasa galangan juga seperti itu. Ya, jadi juga ya kalau kita lihat pariwisata Pak ya. Oh pariwisata juga? Ya, pariwisata juga ya. Pariwisata ini kan kalau kita lihat kunjungan domestik ya, domestik di Kota Batam dan juga dari luar negeri, apalagi kalau weekend ya, kan sangat banyak mereka untuk datang ke Kota Batam, pun mereka hanya untuk short time ya, tapi pertumbuhan mereka datang ke Kota Batam ini sangat signifikan sekali gitu Pak. Iya, Makin tinggi Pak ya? Ya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor retail. Mungkin sebelum COVID, mungkin sempat Batam jadi Kepulauan Riau khususnya ya Pak ya? Ya. Jadi nomor 2 di secara nasional. Mungkin sekarang udah balik lagi mungkin. Ya. Untuk industri pariwisata tadi, kunjungan wisatawan. Kita Batam, Kepri termasuk 3 besar. Tiga Termasuk besar nasional gitu Pak ya? ke Bali, Jakarta, dan termasuk Kepri. Ya. Jadi kita memang posisinya cukup strategis juga dalam hal menarik wisatawan asing ke Indonesia. Tapi kalau untuk peran strategis dari Kadin Batam sih ini dalam menjaga iklim usaha, ini agar selalu kondusif, ini seperti apa Pak gitu? Ya, kita menjaga iklim usaha itu Pak ya. Tentu kan kita harus menjaga suatu kenyamanan Pak, kepastian hukum ya. Kepastian hukum dan juga kemudahan dalam berusaha. Nah, maka kami Kadin Kota Batam akan bergandengan tangan dengan pemerintah untuk melakukan perizinan-perizinan, bagaimana percepatan perizinan Bapak. Karena ini sangat perlu sekali bagi industri, percepatan ini. Dan pemerintah akan kita mohon nanti untuk melakukan kemudahan-mudahan dalam perizinan. Bahkan bagaimana masuknya investor ke Kota Batam, supaya mereka tidak bertele-tele dalam melakukan perizinan gitu. Ya. Tapi kalau kita bicara sedikit tentang UMKM Pak, bidang UMKM, usaha kecil menengah, mikro ya, mikro dan menengah ya. Ini seperti apa Pak? Pertumbuhannya di Kota Batam di 2025 lah kita bicara gitu Pak. Ya. Kalau izin Tuh, kalau untuk usaha mikro, super mikro, kalau kita bagi ya, jadi UKM itu ya ada yang super mikro dan mikro dan kecil dan menengah. Nah, hari ini kalau kita lihat memang lebih dominan yang super mikro, mikro dan kecil. Ya. Artinya kalau kita ngelihat pedagang-pedagang di pinggir jalan, kemudian usaha-usaha rumahan, itu kan semua masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil. Ya, di mana mereka ini kecenderungannya adalah untuk survive saja. Jadi memang mereka ya kenapa saya bilang untuk survive karena mereka usahanya dikerjakan sendiri. Jadi dia ownernya, dia pekerjanya, dan dia juga yang memasarkannya. Gitu ya. Jadi berbeda dengan yang usaha menengah yang memang ya mungkin sudah punya karyawan sendiri, yang sebelumnya udah fasilitas produksi sendiri, yang itu memang sudah relatif lebih mature atau udah matang gitu ya. Nah ini yang harus kita perhatikan, kelompok-kelompok usaha survive ini yang memang harus dibuat sustain. Kita bantu, misalnya dia ada masalah permodalan, kita bantu permodalannya. Dia punya masalah di akses pemasaran, kita bantu akses pemasarannya. Sehingga paling enggak dia bisa berkembang dan bertumbuh. Nah tentu tidak bisa kita kerjakan sendiri. Ini harus kolektif dari Kadin, kemudian mungkin dari perbankan atau dari institusi keuangan dan dari pemerintah juga. Baik. Nah saya pikir dengan kerja kolektif ini permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan mikro itu bisa teratasi dengan baik. Tapi kalau kita tahu kan di Kota Batam sendiri ada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini biasa kolaborasi ya dengan Kadin sendiri seperti apa Pak? Gitu. Untuk UMKM ya Pak? Betul, jadi kita mendata jumlah UKM yang ada, yang kemudian kita bantu mereka untuk kita identifikasi permasalahan yang dihadapinya apa. Ada nanti permasalahan yang apakah di keuangan, di pemasaran,
di produksi, di manajemen keuangannya dan lain-lain. Nah, kemudian kita coba sinkronkan dengan programnya pemerintah daerah di dinas, mungkin di dinas koperasi. Nah, program mereka apa nanti kita sandingkan. Nah, jadi karena kami baru dan nanti kita akan berkolaborasi dengan mereka, dengan pihak pemerintah di dinas-dinas terkait untuk kita mencoba mencari formula yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil mikro ini. Baik ya Pak Siono, Pak Nasir, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun Batam TV ke-23. 23 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun rentetan waktu yang penuh dengan perjuangan dan pengalaman. Semoga Batam TV terus menjadi media yang menyajikan informasi yang akurat, mencerahkan, serta menjadi jembatan komunikasi yang positif, dapat mengawal pembangunan serta mempererat persatuan masyarakat di seluruh pelosok negeri segantang lada Provinsi Kepulauan Riau. Batam TV, televisi masyarakat Kepulauan Riau. Minum air hilangkan dahaga, air terasa sedikit payau. Selamat ulang tahun Batam TV ke-23, televisi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-23 untuk Batam TV. Semoga Batam TV semakin inovatif, konsisten, menghadirkan konten yang inspiratif bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, serta terus berkontribusi dalam memajukan potensi daerah dan kearifan lokal kita agar semakin dikenal di masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Hendak meniti si anak tangga, titian yang kokoh pastikan dahulu. Selamat hari ulang tahun ke-23. Semoga Batam TV sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun Batam TV yang ke-23 tahun. Selama 23 tahun Batam TV menjadi bagian penting dalam pembangunan Kepulauan Riau, khususnya sebagai media inspiratif, edukatif, dan informatif. Batam TV tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kepulauan Riau. Semoga Batam TV semakin maju, inovatif, dan tetap konsisten. Pergi belayar ke Pulau Penyengat, singgah sejenak menikmati budaya Melayu.
Batam TV teruslah berjaya dan bermanfaat menyinari Kepri dengan informasi yang bermutu. Pulau Bintan indah mempesona, Laut Natuna kaya sumber daya. 23 tahun penuh karya, Batam TV maju bersama Kepulauan Riau tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus peran Kadin Kota Batam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Ketua Umum Kadin Kota Batam, ada Bapak Roma Nasir Huta Barat, dan juga Ketua Bidang Organisasi Kadin Batam, Dr. Siono Saputra. Dan kita masuk di segmen kedua pemirsa. Tadi kita sempat membahas mengenai UMKM di Kota Batam. Mungkin saya ke Pak Siono dulu. Ini kalau untuk UMKM di Kota Batam ini kan ada pendataan sendiri Pak. Dari Kadin ini juga melakukan pendataan Pak terhadap UMKM. Kalau kita kan ada bilang UMKM naik kelas gitu. Jadi dari Kadin sendiri seperti apa gitu? Ya, itu nanti jadi satu program strategis kita. Jadi ke depan ya, kita sudah sampaikan ke Wakil Ketua yang membidangi UKM dan koperasi untuk melakukan pendataan. Ya. Jadi usaha kecil, mikro, menengah itu semua nanti kita buat database-nya, dan nanti kita akan lakukan upaya untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena kita tahu pasti usaha-usaha kecil ini menghadapi banyak masalah yang tadi sudah saya sampaikan, tidak hanya mungkin soal permodalan, tapi mungkin juga kaitannya dengan pemasaran, ya, tentang manajemen keuangan, tentang pengelolaan, dan juga tentang produksi. Nah, itu semua nanti kita akan identifikasi, dan kita sudah ketemu dengan pihak perbankan. Kita sampaikan bahwa kita untuk membuat program untuk membantu masalah permodalan dari pelaku usaha kecil. Kemudian nanti kita juga akan berkolaborasi dengan para praktisi pemasaran untuk bisa bagaimana produk UKM bisa tidak hanya dipasarkan di lokal, tapi juga bisa keluar. Memang hari ini kita masih menghadapi ada regulasi yang menghambat produk UKM ini bisa dipasarkan keluar. Nah, ini yang kita akan nanti coba cari solusinya seperti apa, dan mungkin ada kita minta semacam diskresi lah dari pemerintah bagaimana semua produk yang dihasilkan di Batam itu bisa dipasarkan di luar daerah, dan mungkin juga bisa kita ekspor. Ekspor juga memungkinkan, karena mungkin posisi Kota Batam sini dekat dengan negara tetangga Malaysia. Karena kita berada di daerah yang strategis dan ada pasar yang juga terbuka di luar sana, sehingga mengapa tidak kalau itu kita manfaatkan. Baik. Tapi untuk mungkin dari Pak Nasir, produk-produk unggulan Pak dari UMKM Kota Batam sini, ini biasanya jenisnya apa gitu? Kulinerkah atau bidang industri lain gitu Pak? Jadi kalau produk unggulannya untuk Kota Batam memang kalau kita lihat kebanyakan di kuliner ya. Kuliner ya. Batam itu kuliner produk unggulan. Namun tadi saya menambahi yang disampaikan Pak Yono tentang UMKM itu. Kalau kita berbicara tentang usaha ini kan pasti berbicara dengan finance Pak, tentang keuangannya Pak. Jadi kami kemarin waktu pelantikan pada tahun 2025, tanggal 22 bulan 12 2025, kami juga melakukan beberapa PKS Pak terhadap bank, 4 bank di Kota Batam, bank BUMN, di mana kalau kita berbicara tentang usaha, ini yang paling utama ini adalah modal Pak. Bagaimana modal ini tidak kita pakai dari orang yang melakukan bunga-bunga di jalan ya, yang bukan dari bank atau kur gitu ya. Nah di sini kami Kadin Kota Batam akan melakukan edukasi terhadap si pelaku UMKM agar memakai uang itu mempergunakan program pemerintah, yaitu adalah KUR Pak. Jadi kalau KUR ini kan program pemerintah terhadap usaha-usaha kecil. Nah dengan itu, dengan bunga yang kecil tentu berusaha akan memungkinkan dapat untung lebih besar Pak.
Nah, tentang produk unggulannya, produk-produk unggulan yang kita sebut UMKM atau Dinas Kuliner di Kota Batam ini kan usaha-usaha kecil. Perlu pemerintah Kadin Kota Batam untuk melakukan kerjasama dengan antar bank dengan UMKM untuk membawa UMKM ini untuk memakai kredit yang bunga yang lebih kecil. Gitu, Pak. Berarti sudah terpercaya juga platform yang dituju oleh pemerintah langsung gitu, Pak ya? Ya. Baik. Nah, untuk rencana kerja Pak di 2026 ini seperti apa? Mungkin bakal ada raker juga nanti katanya Pak gitu. Siap. Baik, Bapak. Jadi rencana kita di tanggal 26 Februari 2026 kita akan melakukan raker. Di sini kita nanti untuk menentukan atau membuat planning ke depan bagaimana rencana Kadin ke depan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Baik, ini saya ke Pak Suyono Pak ya. Pak Suyono, ini peran ya apa mungkin yang dimainkan Kadin Kota Batam ini dalam menarik atau menjaga investasi? Jadi Kota Batam ini selalu menarik Pak di mata luar gitu Pak. Ini seperti apa? Ini menarik ya. Jadi kemarin itu kita diundang di satu forum itu dihadiri oleh perwakilan dari Kadin Korea. Kemudian ada Kadin Malaysia, dan kita juga Kadin Kepri dan Kadin Batam diundang. Kita di sana berdiskusi. Ada satu pertanyaan menarik atau pernyataan menarik dari pihak Korea itu yang mengatakan bahwa ternyata Batam ini kurang gencar promosinya. Promosinya kurang Pak gitu jadi, ya. Jadi ini menurut yang orang asing yang ngomong ya. Jadi mereka merasakan bahwa memang Batam belum terlalu optimal dalam berpromosi atau memasarkan kawasan ini keluar. Nah, itu yang menjadi catatan kami ke depan, terutama dari Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Bidang Investasi. Itu nanti kami sudah sampaikan bahwa ini menjadi catatan untuk ke depan kita bantu pemerintah untuk meningkatkan promosi dan pemasaran Batam sebagai kawasan destinasi investasi agar lebih makin dikenal di luar. Dan ini kita sudah jajaki, dan nanti mungkin dalam waktu dekat setelah raker kita akan melakukan kunjungan ke beberapa Kadin di luar, ya, karena Kadin ini kan jaringannya Chamber of Commerce sedunia. Jadi, nah ini yang kita nanti kerjasama dengan Kadin Indonesia dan komite-komite luar negeri yang lain, itu kita bagaimana merumuskan atau memformulasikan sebuah program sehingga promosi Batam bisa semakin meningkat. Ya, karena itu salah satu kontribusi kami dalam hal meningkatkan daya saing dan meningkatkan promosi, sehingga akhirnya investor bisa tahu dan ya paling nggak bisa datang dan melihat potensi yang ada di kota ini. Nah itu yang kita coba akan rumuskan, dan dalam raker nanti kami berharap ada program konkret yang bisa kita sampaikan ke pemerintah, dan itu salah satu bentuk peran serta kami dalam mendukung upaya-upaya peningkatan pertumbuhan tadi. Tapi kalau kita bicara investasi asing dari luar, ini mungkin untuk yang masuk ke Batam gitu Pak, ini dari negara khusus Asia Tenggara kah, atau Asia atau dari seluruh negara ini ada gitu? Ya. Berapa benua gitu misalnya? Investasi di Indonesia bahkan, termasuk di Batam, itu kan paling besar itu didominasi dari Singapura. Kenapa Singapura? Karena memang semua pemilik modal itu mampirnya ke Singapura dulu. Dari Singapura baru di Singapura gitu hubnya di Singapura. Setelah itu mereka akan melihat ke wilayah yang ada di Indonesia, termasuk Batam. Nah, Batam memang dilihat yang paling dekat, dan kita memiliki banyak sekali keunggulan di sini. Salah satunya adalah status FTZ. Status FTZ memang tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu daya tarik, karena kita berikan kebebasan insentif pajak, biaya masuk dan fiskal yang itu menjadi magnet bagi terutama pelaku industri ya untuk mereka beroperasi di sini. Karena itu salah satu keunggulan yang memang harus kita tetap sampaikan ke calon investor. Selain itu juga didukung oleh infrastruktur yang sudah membaik. Ya. Kalau kita perhatikan upaya pemerintah membangun jalan yang besar, kemudian memperbaiki kualitas pelabuhan, kemudian tadi disampaikan oleh ketua perizinan. Nah itu kami melihat pemerintah sudah berupaya untuk bagaimana mengatasi atau memperbaiki kualitas birokrasi perizinan ini. Karena itu menjadi salah satu pertanyaan juga. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Johor dan Vietnam. Mereka hari ini sudah
semakin mudah dan semakin murah, semakin pasti. Nah, 3 hal itu yang menjadi parameternya. Kalau izin itu lambat, lama dan mahal, nah kan orang tentu akan berpikir ulang untuk masuk ke sini. Artinya saingan kita nggak jauh-jauh ya Pak ya. Betul. Vietnam tetangga kita juga, dan ada Malaysia yang paling dekat ini. Jadi daya saing kita juga harus kita tingkatkan gitu. Yes. Nah kalau kita bicara, Kadin juga biasanya kan sering ngadain expo Pak gitu. Mungkin di 2026 ini ada rencana khusus Pak untuk mempromosikan investasi-investasi yang ada di Batam melalui expo Pak gitu. Saya Pak ya. Ya saya Pak. Baik, memang ada program kita untuk tahun 2026 ini, kita akan melakukan expo. Nanti akan kita bahas di raker kita di Februari ini ya. Memang pertumbuhan suatu usaha itu memang harus ada promosi itu Bapak. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Yono, bahwa menurut orang luar Pak, yang bicara kemarin kepada kami, bahwa promosi Indonesia itu kurang di luar. Bukan kami dengar luar. Jadi kami Kadin Indonesia, kami Kadin Batam secara khusus, kami akan melakukan promosi-promosi, baik pameran di dalam negeri, untuk terutama di bahan sembako, ya, supaya sembako ini bisa dari tetangga provinsi kita bisa langsung ke Kota Batam, sehingga bisa menekan harga-harga di Kota Batam. Nah, tentang pertumbuhan industri, investasi di Kota Batam, tentu tadi yang seperti Pak Yona sampaikan, bahwa ini akan kita sampaikan ke pemerintah agar ke depan pemerintah menggandeng Kadin Batam untuk melakukan promosi di luar negeri, gitu Pak. Mungkin seperti yang tadi nilai jual kita ya, mungkin kita udah bagus nih, tapi banyak orang belum tahu nih. Betul, ada Batam sih, Batam itu ada pusat industri atau segala macam gitu Pak ya. Industri, karena promosinya tadi yang kurang gitu Pak ya. Baik. Nah. Ini ada pertanyaan juga, Pak. Peran apa yang dapat dimainkan UMKM Batam sebagai bagian dari rantai pasok industri, Pak? Gitu. Mungkin persaingan di UMKM sendiri, Pak, di tingkat kita bicara nasional dulu lah, gitu. UMKM Batam itu di mana sih, Pak? Gitu. Tadi juga disinggung oleh Ketua, mayoritas pelaku usaha kecil kita ini kan mainnya di kuliner ya, mungkin di distribusi bahan pokok. Nah, ini juga jadi perhatian kami bagaimana terutama dalam hal bahan pokok dan kaitan rantai pasok. Rantai pasok kita ingin Batam komoditas yang ada di sini itu semakin murah. Artinya kita ingin sumber pasokan sembako itu datang dari tempat yang berkelanjutan dan harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, ini yang kemarin Ketua sudah ketemu dengan Bupati Tapanuli Utara, salah satu sentra produksi sembako yang ada di Sumatera Utara sana, untuk kita jalin kemitraan untuk masuk bahan-bahan kebutuhan pokok di sini seperti cabai, bawang dan lain-lain. Ini untuk mungkin harga biar stabil gitu Pak. Kita berharap stabilitas pasokan dan stabilitas harga. Nah, hanya saja memang kita harus akui hari ini kita tidak menafikan bahwa Batam itu tergantung dengan barang impor, terutama beras. Nah, akhir-akhir ini kan ada pemberitaan beras ditangkap. Itu menyebabkan supply di pasar menjadi terbatas. Akibatnya apa? Ini yang harus menjadi perhatian ketika supply terbatas, kebutuhan yang tetap tinggi, akhirnya harga semakin tinggi. Harga semakin tinggi, dampaknya pada inflasi, dan akhirnya nanti kenaikan upah yang baru disepakati kemarin itu nggak akan terasa apa-apa. Nah, akhirnya itu akan mempengaruhi daya saing kita. Akhirnya ya biaya hidup makin mahal, dan ditambah nanti ya produktivitas semakin tidak optimal. Nah, ini yang kita khawatirkan dan sudah menjadi catatan kami. Kita akan mencari upaya bersama pemerintah daerah bagaimana mengantisipasi agar kebutuhan hidup di Batam tidak naik terlalu tinggi lah. Nah, salah satunya kita coba mengendalikan dari harga barang pokok. Mungkin itu kerjasamanya dengan provinsi tetangga kita ada juga Pak, seperti kayak di Riau sendiri dan juga di Jambi yang terdekat gitu. Itu seperti apa? Jadi itu program kita Pak untuk tahun ini, bahwa tadi saya ketemu dengan beberapa bupati, kebetulan 2-3 hari ini ada pertemuan bupati se-Indonesia di Hotel Aston ya. Jadi setelah saya melakukan pertemuan dengan beberapa bupati di situ, terutama dari Sumatera Pak, karena ada kebanyakan kan
sembako itu kan asalnya dari Sumatera, Pak, Sumatera. ya. Sumatera, ya. Jadi ada beberapa bupati tadi kita bicarakan untuk melakukan promosi itu, Pak, Expo di Kota Batam. Jadi dari beberapa bupati yang ada di Sumatera, ya kita ajak mereka untuk melakukan Expo, baik kebudayaan, baik bahan-bahan sembako yang bisa kita lakukan dari Sumatera ke Kota Batam. Ini program kerja kita, Bapak. Ya. Artinya melihat peluang-peluang kerjasama ya dengan kabupaten-kabupaten terdekat yang ada di wilayah Kepri dan juga Kota Batam ini, Pak ya. Dan mungkin terutama untuk bahan pokok tadi, Pak ya. Betul. Baik. Nah, ini selanjutnya, Pak, apa manfaat ekonomi yang dirasakan daerah khususnya Kota Batam dari kolaborasi industri besar dan juga UMKM? Atau dari Pak Siono, Pak Nasir, silakan. Boleh. Ya. Memang dari sejak lama harusnya kemitraan industri besar dan industri kecil itu harusnya sudah terjalin. Memang kita juga harus mengakui industri besar juga butuh kualifikasi khusus dari pelaku UKM atau industri kecil yang akan menjadi mitranya. Nah, kita tahu industri-industri besar yang ada di kawasan-kawasan industri itu kan memang mereka punya syarat-syarat khusus ya. Untuk misalnya sebagai pemasok yang terlibat dengan bagian produksi misalnya, tentu mereka tidak asal pilih partner. Nah, akhirnya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang bisa kerjasamakan oleh UKM itu untuk kegiatan non produksi, misalnya ya seperti suplai makanan gitu, seragam, kemudian hal-hal yang memang yang non produksi lah. Nah, ini tentu tidak, ya kalau saya melihat sih tidak strategis karena kan kita tidak ada transfer knowledge yang di situ. Tapi walaupun begitu tetap kita mengapresiasi industri-industri besar yang mau menggandeng industri lokal sebagai supporting industrinya. Nah, ke depan itu tadi seperti disampaikan oleh Ketua, bagaimana industri kecil tadi bisa naik kelas gitu. Artinya dia bisa terlibat dalam proses produksi di industri besar. Walaupun memang itu butuh syarat yang juga tidak sederhana. Tapi saya yakin itu bisa. Nah, ini juga menjadi perhatian kita dari Kadin dan juga dengan pelaku kawasan industri, juga dari kampus bagaimana ada alih teknologi, ya, terutama juga kesiapan SDM kita juga tadi disinggung oleh Ketua. SDM kita siap nggak nanti kalau misalnya industri besar mau mengalihkan teknologinya ke lokal. Seperti yang kita temukan juga dan seperti isu yang berkembang juga beberapa hari ini. Mengapa kok investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi pengangguran juga tinggi. Nah, itu juga menjadi sebuah anomali. Ada apa sebenarnya? Gitu ya. Investasi apa yang masuk sebenarnya di sini? Kenapa kok pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi tinggi kok tidak berdampak terhadap lapangan kerja? Nah, ada beberapa dugaan lah mungkin disampaikan. Nah, mungkin investasinya padat modal, mungkin juga lapangan tercipta juga tidak banyak. Atau sumber daya, atau bisa juga SDM-nya tidak siap, SDM-nya tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini yang harus dijawab bersama. Jadi kami berharap pemerintah juga bisa menjawab dan kita sama-sama mencari apa solusinya. Mungkin Ketua bisa nambah. Jadi terima kasih. Jadi tentang UMKM dengan industri ini, Pak ya. Memang kalau kita lihat industri-industri di Kota Batam ini, banyak orang investor itu datang ke Kota Batam membawa UMKM-nya juga. Sekalian gitu ya? Sekalian dibawa antek-anteknya ya kan. Tapi kita nggak harus kita pungkiri juga kenapa mereka harus bawa itu. Kita harus menyadari bahwa SDM kita ini mungkin punya kekurangan ya dibanding mereka. Makanya kami Kadin Kota Batam akan berupaya untuk mengedukasi advokasi SDM kita itu tadi supaya bisa naik kelas. Nah, di sini juga kita akan nanti meminta kepada pemerintah. Pemerintah kan birokrasi, Pak, yang mengatur birokrasi. Kita ini adalah rumah pengusaha. Tentu bagaimana birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM ini ada permudahan lah, atau adalah birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pembatasan orang-orang luar itu jangan mereka pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Biar diberikan kesempatan itu kepada kita UMKM yang ada di Kota Batam. Itu, Pak. Baik, mungkin standarnya kita samakan gitu. Mungkin mereka punya datang bawa standar sendiri gitu, Pak. Dan kita belum mampu sampai ke sana, tapi kita bisa sesuaikan, Pak ya, standar dari
investasi luar yang masuk di Kota Batam. Baik Pak Nasi dan juga Pak Siono, kita tahan lagi bincang-bincang kita di segmen kedua. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus kita terkait peran Kadin Kota Batam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Kota Batam akan kita lanjutkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Para jajaran manajemen, presenter, wartawan, serta seluruh kru Batam TV yang berbahagia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam, saya Haji Muhammad Kamaludin, Ketua DPRD Kota Batam, mengucapkan selamat ulang tahun Batam TV ke-23 di tahun 2026 ini. Selama lebih dari 2 dekade, Batam TV telah menjadi mitra strategis, bahkan sahabat dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Melalui kekuatan visual dan pemberitaan yang berimbang, Batam TV senantiasa menghadirkan kegiatan DPRD serta pemerintah daerah secara informatif, secara edukatif, inspiratif, dan mudah dipahami oleh masyarakat Kota Batam. Kami sangat mengapresiasi dedikasi, profesionalisme, serta komitmen Batam TV dalam mengawal pembangunan daerah dan menyampaikan informasi yang mencerahkan bangsa. Semoga Batam TV terus berkarya, tetap jaya dan konsisten menyampaikan pesan-pesan pembangunan serta informasi yang akurat, inspiratif, dan membangun untuk seluruh masyarakat. Batam TV memang keren. Balang dan kedidi suaranya merdu, terbang menari di taman bunga. Batam TV jayalah selalu, jembatan informasi membangun bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kombes Pol Dr. Nona Priscilia Ohe, SIK SHMH, selaku Kabid Humas Polda Kepulauan Riau. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Batam TV ke-23 tahun. Di mana di usia ke-23 tahun ini Batam TV memiliki peran yang sangat penting sebagai media penyiaran yang edukatif, informatif, dan berimbang, dan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat Kepulauan Riau. Bersama Batam TV, maju terus kita memperkuat sinergi dalam mewujudkan Kepulauan Riau yang aman, damai, dan cerdas informasi. Pergi berlayar menuju seberang, singgah sebentar di Pulau Penyengat. 23 tahun Batam TV gemilang, menyaji informasi akurat dan bermartabat. Batam TV, Inspirasi Kepri. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun
iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Saya Usep RS, Ketua KONI Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun Batam TV yang ke-23. Batam TV telah berperan penting sebagai media yang informatif, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat, serta konsisten mendukung pembangunan dan publikasi untuk Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Batam TV semakin maju, profesional, terus menjadi media kebanggaan masyarakat Kepri. Pergi berlatih di stadion pagi hari, atlet berjuang dengan penuh dedikasi. Batam TV 23 tahun setia menemani, mengabarkan prestasi olahraga di Kepri. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di dialog khusus bagaimana peran Kadin Kota Batam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Kota Batam. Dan kita masuk di segmen ketiga. Dan di segmen ketiga ini kita mungkin fokus pada bagaimana kolaborasi, transformasi, dan juga arah ekonomi Batam ke depannya. Saya ke Pak Siono dulu nih. Pak Siono, ini kalau kita bicara bagaimana Kadin Batam ini Pak, melihat transformasi ekonomi Batam ke depannya Pak gitu. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang kita mengamati adanya pergeseran industri di Batam ya. Itu dalam konteks yang positif ya. Artinya industri yang berkembang hari ini sudah mulai mengarah ke high teknologi dan juga industri digital. Kita lihat salah satu parameternya ketika data center masuk di Nongsa Digital Park. Dan dari hasil survei yang kita lakukan memang industri digital, terutama infrastruktur digital itu akan menjadi salah satu unggulan kita. Dan itu jumlahnya tentu kalau dari data yang kita peroleh itu memang akan sangat besar. Tapi semua ada konsekuensi. Pertama, kalau data center itu kita butuh listrik yang besar, kita butuh air yang besar. Tapi lapangan kerja yang tercipta nggak banyak. Nah, itu salah satu juga anomali yang nanti juga harus kita pikirkan. Efeknya seperti apa. Kemudian ada MRO. MRO yang ada di Hang Nadiem sekarang itu ternyata sudah melayani sampai ke Asia Pasifik. Jadi wilayahnya sudah semakin luas. Dengan hanggar yang semakin besar, sehingga mereka melayani tidak hanya untuk grup Lion aja ternyata. Ternyata semua pesawat komersil itu bisa dilakukan overhaul di Hang Nadiem. Itu juga salah satu indikasi bahwa Batam semakin bagus daya saingnya. Kemudian juga banyaknya kawasan-kawasan industri yang mulai mengembangkan kawasan yang green, yang juga compliance dengan ESG ya, Environmental Sustainability dan Governance. Nah itu juga salah satu indikasi Batam semakin berubah konsep industrinya ke depan. Namun demikian kita juga harus pahami bahwa selain padat modal, juga padat karya juga masih banyak. Padat karya gitu ya. Industri-industri padat karya juga masih banyak. Tapi juga itu juga tidak selamanya. Suatu saat nanti mereka akan beralih juga menjadi padat modal. Ketika biaya SDM-nya semakin mahal. Nah, itu juga harus diantisipasi. Nah, hari ini mungkin kita masih menikmati Batam dengan industri padat karyanya dan banyak lapangan kerja tercipta. Dan itu menjadi salah satu magnet bagi tenaga kerja dari luar untuk masuk ke sini. Nah, ke depan kita juga mendorong industri-industri kreatif, juga industri yang berbasis green industry juga bisa banyak masuk ke Batam. Tentu harus dibarengi dengan
tentu kualitas SDM atau kualitas tenaga kerja yang juga relevan dengan kebutuhan industri ke depan. Nah, ini juga dalam beberapa diskusi dengan pengelola kampus, kita mencoba memetakan perencanaan tenaga kerja ke depan dan kebutuhan industri ke depan seperti apa. Ini tentu harus sinkron. Kalau enggak, nanti semua jalan sendiri-sendiri nih. Misalnya perguruan tinggi memproduksi orangnya sendiri, sementara industri kebutuhannya apa. Nah, itu tadi balik ke anomali tadi. Ketika pertumbuhan ekonomi, investasi tinggi, tapi kita nggak tahu kenapa lapangan kerjanya nggak banyak. Masih banyak pengangguran gitu ya? Pengangguran masih tinggi. Nah, ini yang mungkin pelan-pelan kita urai persoalannya, kita cari akar permasalahan dan kita cari solusinya. Saya ke Pak Nasir, Pak. Dari Kadin Batam, Kota Batam sendiri, ini seberapa optimis Pak melihat pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan UMKM Kota Batam di tahun 2026 ini Pak? Ya, kalau Kadin Kota Batam ya melihat pertumbuhan ekonomi di Kota Batam secara khusus ya, Kadin Kota Batam sangat optimis. Karena kita bisa melihat dari pertumbuhan ekonomi, posisi sekarang kan kalau nggak salah 6,6%. 6,6% di ya. 2025 ya, gini ya. Ya, ini kan sebagai barometer Pak untuk kita lihat pertumbuhan ekonomi gitu. Dan kita lihat juga secara visual bahwa memang pertumbuhan ekonomi sangat bagus banget sekarang di Kota Batam. Gitu. Baik. Nah, Bisa satu indikator saya tambahkan ya. Silakan, Jadi dari sektor selain industri ada sektor properti. Kita jangan lupa properti juga. Ya. Mungkin Mas Herman melihat hari ini sampai dengan 2 tahun ke depan itu paling nggak ada 18 tower lagi akan berdiri di Batam. Banyak apartemen baru Apartemen, gitu ya? hotel, high rise building itu akan banyak di Batam. Artinya apa? Para investor properti sekarang udah mulai melihat Batam sebagai pasar yang juga menarik. Ya. Itu menjadi ya daya tarik juga dari saing kita. Artinya Batam wajahnya akan semakin bagus. Kita sebagai kota yang modern itu akan terwujud dalam 1-2 tahun ke depan. Semakin nyata gitu Pak ya. Nah, itu menjadi harapannya Pak Amsakar dan Bu Li menjadi kota yang modern, saya pikir akan terjawab dalam 1-2 tahun ini. Kalau dengan kita melihat lihat wajah kota yang berubah, nanti dibarengi dengan program Pak Wali Kota dan Bu Wakil itu dengan membangun infrastruktur, itu menjadi sebuah integrasi antara kebutuhan investasi, kebutuhan pelaku properti dan pelaku usaha yang lain dengan kesiapan pemerintah dalam memperbaiki fasilitas dan layanan di kota. Dan kalau kita lihat juga banyak pusat perbelanjaan baru juga di Kota Batam gitu Pak ya. Betul. Ini juga salah satu cermin dari pertumbuhan ekonomi dan juga investasi yang meningkat di Kota Batam. Baik, dari Pak Nasir Pak, ini apa harapannya dan mungkin ada sarannya Pak atau sarannya untuk para pelaku usaha dan UMKM di Kota Batam di 2026 ini Pak? Jadi saran saya kepada teman-teman ya UMKM di Kota Batam, mari kita bersama-sama duduk untuk membahas bagaimana kendala-kendala yang dihadapi UMKM selama ini. Di mana kendala-kendalanya itu Kadin Kota Batam welcome. Mari kita duduk bersama, kita bahas perkara di mana, masalahnya di mana, di sektor keuangan, perizinan, atau lokasi. Ini Kadin siap untuk membantu UMKM supaya pertumbuhan ekonomi bisa bagus di Kota Batam. Semakin bagus, sebenarnya sudah bagus, semakin bagus. Nah juga Kadin Kota Batam siap memfasilitasi para UMKM untuk membahas atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi terhadap pemerintah. Baik, dari Pak Siono seperti apa Pak? Himbauannya untuk para pelaku usaha dan juga pelaku UMKM di Kota Batam, silakan Pak. Ya, Kadin ini rumahnya pengusaha. Jadi pengusaha yang tergabung di organisasi lain pun itu juga berinduk ke Kadin. Kadin itu mengayomi seluruh pelaku usaha. Jadi mari kita manfaatkan rumah ini untuk kita besar bersama, untuk kita menuntaskan masalah yang dihadapi, untuk kita mencari solusi ke depan seperti apa dan untuk tumbuh bersama. Jadi kita upayakan segala masalah yang kita dihadapi oleh pelaku usaha kita carikan solusinya. Dan Kadin dengan jaringan kita miliki, jaringan di pemerintahan yang kita miliki, dengan jaringan Kadin yang ada di seluruh Indonesia dan juga di negara lain, itu juga menjadi peluang bagi kita untuk memperluas jaringan networking dan juga mencari peluang-peluang yang ada. Artinya Kadin Kota Batam selalu membuka tangan untuk para pelaku usaha untuk berkolaborasi dan juga berkonsultasi
tentang permasalahan yang dihadapi untuk pertumbuhan ekonomi dan juga UMKM di Kota Batam. Baik, terima kasih sekali lagi. Sedikit lagi Pak, Silakan, saya mau tambahin tentang UMKM ini. Jadi ini UMKM ini kami sangat memperhatikan pertumbuhan UMKM ini. Ya. Karena kalau kita melihat ya UMKM dengan investor, kita bandingkan UMKM dengan investor. Investor datang ke sini, kalau dari luar negeri tujuannya hanya untuk ngambil untung, ya kan? Kalau investor sudah nggak masuk, sudah pergi, pasti hartanya tidak tinggal di Indonesia. Betul, akan dibawa keluar kan Pak? Asetnya, Artinya Pak, ya tujuan mereka datang ke Indonesia ini hanya ngambil untung. Kalau UMKM ini mau sakit, mau berkembang, mau apapun, tetap dia ada uang atau kehidupannya di negeri ini. Berputarnya di Kota Batam juga begitu Pak? Putarannya di sini. Nah makanya kalau saya lihat di luar negeri ya, pertumbuhan ekonomi di luar negeri, apalagi kita lihat secara khusus lah China. Kenapa sih hebat China? Bukan soal industrinya yang besar, tapi rakyatnya Pak, home industrinya itu memang UMKM itu sangat hidup di sana. Industri lokal gitu. Iya, buat gelas, buat baut itu biasa Pak. Bukan home industry. Nah sekarang kalau kita lihat di Kota Batam secara khusus, apa itu UMKM yang sekarang yang kita lakukan? Kalau bukan tadi secara umumnya kita adalah di makanan tadi? Kuliner. Di kuliner. Kebanyakan kuliner Pak. Itu loh yang maksud saya Pak. Kalau kami Kadin ini akan berusaha untuk mengedukasi, advokasi ya SDM yang di UMKM ini supaya nanti bagaimana investor itu datang, industri dapat dihilirisasi terhadap usaha-usaha yang kecil, gitu Bapak. Karena kalau UMKM bertumbuh maka kota itu kuat, karena bertumbuhnya adalah di rakyat Bapak, gitu. UMKM bertumbuh, kota juga bertumbuh. Pasti. Baik, terima kasih Pak Nasir untuk waktunya hari ini dan sudah berbicara tadi panjang lebar mengenai bagaimana cara mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM Kota Batam, dan juga terima kasih untuk waktunya juga Pak Siono yang sudah menjelaskan juga panjang lebar mengenai investasi, pertumbuhan dan juga UMKM di Kota Batam. Semoga kedepannya Kadin Batam program-program dari Kadin Batam sukses ya Pak ya. Amin. Sampai tahun Mohon dukung Batam TV juga ya. Dan lain kali main kesini lagi Pak. Baik. Baik, pemirsa Batam TV, demikian tadi dialog khusus kita bagaimana peran Kadin Kota Batam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Kota Batam dan bagaimana optimisme pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2026 ini. Baik, akhir kata saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.